Shalom. Shalom. Sukacita saudara-saudara di tengah-tengah saudara beribadah di akhir tahun di sini ya. Bilang sama kiri kananmu, saya senang kamu ada di sini. Gitu. Damai sejahtera buat saudara. Perkenalkan nama saya Andre Tunggal ya. Jadi mungkin sebagian ada dari saudara yang mungkin sudah tahu ya, tapi mungkin belum tahu, perkenalkan ya. Jadi saya ini banyak melayani di YouTube ya. Kalau saudara mungkin jarang buka YouTube ya mungkin jarang ya. Tapi kalau misalnya saudara mungkin siapa tahu ada sempat lihat-lihat, nah itu mungkin saya ada di sana ya. Jadi saya melayani sekarang di domisili saya di Jakarta ya, tetapi saya banyak melayani sekarang di YouTube dan saya Tuhan gerakan untuk masuk dalam penginjilan, dalam misi ya di dunia digital. Kami punya yayasan dan saya pelayanan juga bukan hanya di sosial media tapi juga di daerah ya. Jadi saya masuk ke kantong-kantong Kristen dan memang Tuhan menaruh hati beban saya lebih besar kepada anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Bukan karena saya merasa diri saya muda. Terakhir saya pelayanan sama anak-anak remaja, mereka panggil saya Om ya. Waduh saya merasa aduh Om tua sekali saya gitu ya. Ya saya harus menerima kenyataan bahwa saya sudah mulai tua gitu ya. Tetapi beban saya di anak-anak muda itu karena saya punya beban melayani anak-anak muda dengan berbagai macam pertanyaan di kepalanya. Ya, pertanyaannya macam-macam. Saya ingat sekali waktu satu saat saya SMP. Saya itu di pelajaran agama, guru agama saya tanya ya, siapa yang mau bertanya gitu. Nah, biasanya kan anak-anak pada diem aja, nesu ngono tuh. Saya tuh bertanya, saya tuh punya banyak pertanyaan di kepala. Saya tanya, Bu, saya mau tanya. Iya, Tunggal, silakan kamu. Saya dipanggil Tunggal, saudara ya. Andre Tunggal, marga saya Tung. Di Indonesia kan jadi Tunggal. Silakan Tunggal. Saya bilang begini, Bu, Tuhan itu kan maha tahu. Coba teman-teman yang muda. Tuhan maha tahu, setuju? Setuju. Tuhan tahu tidak bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tahu tidak? Tahu. Tuhan juga maha kasih. Setuju? Maha kasih dan itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin manusia menderita karena jatuh dalam dosa. Betul begitu? Kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau misalnya teman-teman yang punya dedek kecil, dia lagi main HP, di depannya God. Anda tahu dalam waktu 5 detik ke depan, ini adik ini bakal masuk God. Saya tanya, apa yang Mbok lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hah? Aku tak ambil HP, tak rekam, masuk God. Begitu? Wah, fix psikopat kamu. Kamu pasti akan langsung setidaknya bilang, Dek stop, iya toh? Kalaupun dia enggak dengar, kamu pasti langsung pegang dia untuk, jangan kamu jalan lagi, kamu nanti masuk God. Saya tanya sama guru saya, Tuhan itu baik bukan? Dan Tuhan itu maha tahu bukan? Dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam Kenapa dibiarin? Jawaban guru agama saya apa tahu? Apa? Ya ada pertanyaan yang lain. Sampai selesai kelas agama, enggak dijawab saya. Terus dia panggil saya, Tunggal sini kamu, sini. Kamu kalau tanya kayak begitu terus kamu jadi ateis kamu, masuk neraka kamu. Saya dibegitukan. Ini cuma sekadar sebuah cerita, satu pertanyaan dari berbagai macam pertanyaan saya tentang Tuhan, tentang Kristen, tentang Yesus, tentang iman. Yang sayangnya saya tidak pernah temukan di gereja. Saya tidak pernah temukan jawaban-jawaban itu di dalam perjalanan saya dalam bergereja. Nah itulah yang kemudian memantik saya untuk apa? Menemukan jawabannya. Karena bagi saya begini, ya ini don't try this at home ya. Tapi saya punya prinsip, kalau saya tidak punya dasar untuk percaya, rasionalitas yang baik untuk percaya, saya mau jadi ateis. Saya tidak mau percaya Tuhan. Ngapain saya mensugesti diri saya untuk percaya Tuhan, padahal nyatanya Tuhan tidak ada. Tuhan itu tidak menyalahi kebenaran yang seharusnya berlaku. Kenapa? Nah, jadi akhirnya memang dalam perjalanan saya melalui perjalanan yang cukup panjang. Untuk kemudian menjadi seorang Kristen yang meyakini, bukan hanya meyakini, berani mempertanggungjawabkan apa yang saya percaya. Nah makanya dalam Alkitab ada yang namanya apologetika.
Ya, dalam dunia kekristenan itu apologetika. Saya melakukan apologetika. Saya menjelaskan berbagai macam pertanyaan tentang iman. Ya. Kok bisa Yesus itu Tuhan? Tahu dari mana? Kok bisa ini dan begini? Tahu dari mana? Nah, itu yang saya lakukan di channel YouTube saya. Ya. Jadi makanya saya bilang hati saya dekat dengan anak-anak muda. Bukan berarti saya bilang oh berarti orang-orang yang sudah tua berarti tidak bertanya. Tidak, pasti ada juga. Cuman anak-anak muda lah yang biasanya berada dalam cara pikir begitu. Ya, termasuk macam-macam lah pertanyaan yang macam-macam. Kenapa kok kalau Tuhan baik, Tuhan menciptakan orang yang masuk neraka? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cepat atau lambat kalian akan pikirkan. Dan cepat atau lambat bisa jadi ada orang atau temanmu, koncomu, pacarmu yang akan apa? Yang akan datang sama kamu dan berkata, kok kamu Kristen? Kok kamu percaya? Terus kamu dianggap apa? Dasar kamu kebanyakan makan micin kamu itu sampai kamu percaya Tuhan. Nah gitu. Nah itu adalah satu hal yang kemudian saya lakukan dalam pelayanan saya. Begitu, panjang ya perkenalan saya ya. Maafkan loh ya. Jadi hari ini jemaat kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yaitu waktu-waktu kita untuk bersyukur. Katakan sama-sama dengan saya bersyukur. Apa bersyukur itu? Mari kita sama-sama membaca dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya punya satu pertanyaan yang klasik, satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada saat akhir tahun. Bagaimana hidup Anda sepanjang tahun 2025? Coba dijawil kiri kanannya tanya, bagaimana hidupmu tahun 2025? Coba dijawil. Jangan jawil suami orang tapi ya. Jawil pasangan sendiri atau anak sendiri ya. Dijawil, ayo dijawil. Bagaimana hidupmu? Tanya beneran, jangan lihat saya. Hidupmu gimana? Baik? Aman, luar biasa, banyak masalah? Kemunduran? Baik? Puji Tuhan. Berapa banyak yang jawab luar biasa? Hah? Berapa banyak yang jawab luar biasa? Baik, haleluya. Saya menghargai kalau Anda adalah orang yang menjawab, oh ya puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya menghargai. Tapi saya adalah orang yang selalu berusaha otentik. Otentik dengan diri saya. Kalau enggak baik, saya enggak akan bilang baik. Saya berusaha untuk melihatnya dengan jujur. Tidak menutup-nutupi, kan biasa budayanya orang Indonesia apalagi Jawa itu ya. Budayanya itu sungkanan, ya toh? Jadi kalau misalnya kaki diinjak, oh enggak apa-apa, padahal apa-apa. Makan dalam. Tapi enggak apa-apa gitu loh. Nah itu menurut saya itu budaya yang di satu sisi baik, tapi di satu sisi hati-hati. Akhirnya kita tuh enggak jadi diri sendiri. Berapa banyak dari Anda yang di awal tahun 2025 rencananya tuh macam-macam. Ya, buat yang mungkin masih muda, rencana dapat jodoh, ya. Ternyata bukan dapat jodoh. Pacarnya putus mungkin ya, Saudara ya. Berapa banyak dari Anda yang masuk tahun ini maunya apa? Oh, saya mau pekerjaan makin baik. Ternyata enggak makin baik. Berapa banyak yang mau wah nanti bisa menyenangkan orang tua gitu kan ya. Ternyata nyusahkan orang tua. Berapa banyak dari Anda yang punya rencana macam-macam tapi terus kemudian ya wis demi menghibur diri sendiri ya wis nanti tahun depan lagi lah begitu Saudara ya. Maksud saya adalah ini adalah satu realita yang mungkin saya tidak tahu Anda mengalaminya seperti apa. Bisa jadi hari ini ketika ditanya gimana tahun ini buat Anda. Mungkin ada yang menyimpulkan wah enggak terlalu baik Pak. Banyak masalah Pak. Wah mungkin sebenarnya kalau mau jujur hidup makin soro Pak. Mungkin yang buka usaha toko makin sepi Pak. Atau mungkin yang buka apa? Warung makin turun Pak. Oh saya lagi difitnah orang Pak. Atau oh saya lagi begini Pak. Atau mungkin yang masih belum kerja belum apa, saya ditikung pacar gebet sahabatan saya Pak gitu ya. Mungkin macam-macam kita bisa ngomong segala hal. Dan hari ini firman Tuhan meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara setuju? Setuju? Ya wis, kita doa pulang, selesai. Saya tidak mau kita itu
cuman mensugesti diri kita dengan hal yang tidak benar-benar mengubah hati kita. Katakan sama saya, mengubah hati. Saya tidak mau kita tuh beragama di mulut tok tapi hatinya enggak berubah. Hati-hati loh. Itu buat saya itu tuh tanpa sadar kita tuh akhirnya tuh tidak otentik. Tidak apa adanya. Yang menurut saya bahwa mengucap syukur dalam segala hal ini mungkin bagi banyak orang enggak masuk akal. Kok bisa mengucap syukur dalam segala hal? Sebelum saya berbicara lebih panjang, saya mau kasih tahu. Saudara ingat ya, Alkitab mengatakan mengucap syukur dalam segala, bukan mengucap syukur karena segala hal. Aku baru dipinjam temanku pinjam uang Pak, pinjam 100 dulu. Pak dari awal tahun sampai sekarang tidak dibalik-balik no. Puji Tuhan, haleluya. Begitu. Pak aku kemarin baru dicak mungkin ya, ditipu teman. Puji Tuhan aku ditipu Tuhan. Ditipu teman. Bagi saya itu agak-agak aneh. Bagi saya itu agak-agak kurang, maaf ya, kurang waras. Maaf ya. Alkitab mengatakan bukan mengucap syukur karena segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apa bedanya? Begini, kalau karena segala hal, aneh kalau misalnya kita kena musibah kita bilang puji Tuhan kakiku patah. Itu aneh buat saya. Betul? Kita mengucap syukur itu bukan karena kaki kita patah. Kita mengucap syukur karena ada alasan lain yang membuat kita bisa bersyukur. Saudara paham maksud saya? Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu bukan karena mama aku tadi dikatain diilo-ilo nombek koncoku. Yowes mengucap syukur aja. Bagi saya itu aneh. Kita sebenarnya mengucap syukur bukan karena misalnya kita kena musibah. Bukan karena kita dapat satu hal yang buruk. Bukan. Kita mengucap syukur di dalam situasi tersebut. Saudara tahu bedanya ya? Maksudnya apa? Nah, saya ingin mengajak saudara menyelami apa yang terjadi dengan kisah yang barusan kita rayakan. Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus. Karena mumpung hour-hour ya, vibes-nya masih Natal ya toh. Masih ada pohon Natal. Kalau pohon Natalnya diturunkan saya sudah berani khotbah ini ya. Masih ada pohon Natalnya, masih ada salju-saljunya. Oke, kita ngomongin soal Maria dan Yusuf. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya pengen kita melihat satu video singkat. Ya, jadi ada anak-anak kecil yang cerita Natal versi mereka. Nah, ini warning ya, disclaimer buat saudara. Kisahnya ada beberapa enggak benar. Enggak benar itu maksudnya yang meleset loh saudara ya. Tidak alkitabiah tapi yang namanya anak-anak banyak improvisasinya. Betul ya? Mari kita dengarkan apa kisah Natal menurut anak-anak ini. Silakan. An angel came to see Mary. She was doing laundry and then the angel just appeared and she was really scared. So Gabriel was like, Mary, you're gonna have I can't say it good. Mary, you're gonna have a baby. You're gonna have a baby and you will call him Jesus. And then Mary was like, I'm not gonna have a baby yet. I'm only a teenager. I'm not married. Then the angel Gabriel told Joseph that Mary is not lying. You are having a new baby. And so they met up. They went to Bethlehem, which was Joseph's old town. They ride a donkey. I don't know. A camel. Oh yeah, a camel. She said, this donkey's fast. They tried to go to a hotel and they asked the keeper for a place to stay. The keeper said, we have no rooms. Literally, no rooms. So Mary and Joseph walked away sadly, but then he said, the only place here in Bethlehem that you can stay is a staple. And then he just pointed the way and they followed.
when the shepherds were taking care of the sheep, then they saw angels. The angels said, a new baby is getting born, who is King of the Jews. The angels were singing. Glorious. And then the shepherd said, I think we should go there and meet him. The second, I think, said, yeah, I agree with you. And the other said, yeah, me too. They had to walk through a bunch of grass and bushes, maybe have to camp out a night. And then the wise men heard about it, and then a star appeared. We should probably follow that star. It's pointing down to the barn. So maybe we should follow it. Maybe. So the wise men went to Jesus. They gave them gifts. A stuffed animal, like a hippo one, that I have at home. Some diapers, and some wipes, and some milk, some shoes, some Jordans. Gold ring and Latimer. And I don't know how I would survive in that barn. Too stinky, too crowded, and ugh. I think he probably pooped because the room was very smelly. Thank you for coming. He's adorable. He's gonna be our best friend. I love you, and you the best baby I ever seen. There, I said it. The new baby is gonna change the world. Apa yang enggak benar? Hadiahnya, betul Pak. Masa dikasih kuda nil ya. Apalagi yang enggak benar? Pampers. Banyak yang enggak benar tentu saja. Termasuk salah satunya Maria dan Yusuf ke Bethlehem naik mobil golf ya. Ya sekali lagi ini imajinasi anak-anak. Ya tentu saja kan maksudnya bukan berarti mereka mau menipu kita, tentu tidak. Dan enggak usah dibawa terlalu serius. Cuman maksud saya adalah begini, kenapa saya sengaja menunjukkan video ini? Saya menunjukkan video ini karena jangan-jangan kita itu terlewatkan banyak hal detail yang penting dari cerita Yusuf dan Maria. Kita terlewatkan banyak detail yang penting yang sebenarnya itu ngaruh banget. Ngaruh banget dengan apa? Ngaruh banget dengan iman kita hari ini. Karena kita selalu selama ini menunjukkan Natal atau Natal dengan pohon Natal yang terang, hiasan yang fancy, lampu Natal, kemeriahan, kado dan sebagainya. Which is buat saya tidak salah, silakan. Tapi mungkin kita harus mengakui bahwa kita melewatkan hal yang sangat penting. Apa itu hal yang sangat penting? Bagaimana Yusuf dan Maria mengalami Tuhan di dalam cerita Natal tersebut. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Coba dijawil dulu. Siap-siap. Bilang. Siap-siap ya. Siap-siap, dengerin nih. Siap-siap. Oke, begini. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan cerita mujizat itu luar biasa. Setuju? Setuju? Misalnya yang sebelah kanan adalah Musa. Musa, mujizatnya apa? Membelah air laut Teberau. Musa ketika dalam perjalanan, wah ada laut dikejar-kejar sama Mesir di belakang. Ya apa ini? Rakyat bersungut-sungut, Musa kita binasa. Lapo, kamu itu keluarkan kita dari Mesir supaya binasa di sini. Buat apa? Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu, laut terbelah. Dias. Akhirnya bangsa Israel berjalan melaluinya. Happily ever after. Kan begitu kan? Iya kan? Dalam persoalan, dalam masalah, jalan terbuka. Daud, sebelah kiri. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud tingginya 6 hasta. Membawa baju zirah, tombak dan pedang, dan perisai. Daud datang, anak cupu, unyu-unyu, saudara-saudara kemerah-merahan. Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan tombak pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Langsung saudara batu kecil itu. Batu seling sebenarnya batunya tidak kecil-kecil amat saudara. Kena Goliat, jatuh Goliat. Mujizat demi mujizat itu berjalan bersama dengan tokoh-tokoh yang selalu kita lihat di dalam Alkitab. Setuju? Setuju? Sekarang saya tanya. Bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Mengalami mujizat?
Mujizat enggak? Apa mujizatnya Maria? Mujizatnya Maria apa? Hamil. Betul? 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 Hamil. Apa yang dikandung dia? Yesus, Sang Putra Allah, Tuhan menjadi manusia. Saya tanya, mujizat terbesar atau tidak? Terbesar. Kalau Musa, mujizatnya itu membuat rakyat bertepuk tangan. Wah, Musa dipakai Tuhan. Daud membuat rakyat bersorak-sorai. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maria mengalami mujizat Tuhan hamil. Tung. Rakyat ngapain? Menggosip. Ih, berzina. Betul enggak? Betul enggak? Bahkan mau dirajam batu. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Ih, amin, masih kenceng ya. Meskipun mujizat itu membuat saudara menderita, mau? Halo? Mau? Kadang-kadang kita berpikir, nah itu yang tadi saya bilang. Ketidakmampuan kita bersyukur sebenarnya itu bermula dari hati kita. Karena kita memang maunya sesuatu yang menyenangkan kita. Halo? Itu masalahnya. Saudara jangan salah loh, Yusuf dan Maria ketika mengalami mujizat Tuhan, iya ini mujizat. Iya, ini luar biasa. Tapi kalau saudara lihat dengan detail, cerita mereka itu cerita yang sangat amat, maaf ya, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Nah sekarang saya tanya lagi, Yusuf dan Maria, kalau saudara lihat detail perjalanan mereka, kan tadi diceritain anak-anak. Yusuf dan Maria itu melahirkannya di kota apa? Bethlehem. Padahal mereka tinggalnya di Nazaret. Yusuf dan Maria tahu tidak bahwa mereka akan melahirkan di Bethlehem? Tahu tidak? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Buktinya Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem pada saat Maria hamil tuh. Siapakah bapak-bapak, ibu-ibu yang pas nanti kelahiran anak kita yang lagi di kandungan hamil tua, yang tidak mempersiapkan, kalau tahu nanti akan lahir di Bethlehem, tidak persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mereka datang ke Bethlehem, itu melalui jalan darat. Dan itu perjalanan mereka 130 km. Jalan yang saat itu tidak pakai Alphard. Ya, iya. Yang perjalanannya itu tidak ada karpet merah. Iya, betul. Dan ketika sampai di Bethlehem, itu yang tadi saya bilang, mereka tuh tidak tahu harus ke Bethlehem. Karena sensus mengharuskan mereka ke Bethlehem. Saya tuh mencoba menempatkan diri jadi Yusuf. Jadi Yusuf. Ingat ya, Yusuf pada awalnya mau menceraikan Maria, betul ya? Kenapa? Karena satu-satunya penjelasan rasional Maria hamil, tunangan saya hamil padahal belum tak apa-apain, satu-satunya penjelasan rasional adalah Maria selingkuh. Udah gitu aja. Itu penjelasan rasional yang paling bisa diterima akal. Tapi Gabriel menampakkan diri kepada Yusuf. Yusuf itu kehamilannya dari Tuhan. Anak yang dikandungnya Immanuel, Allah menyertai kita. Saya bayangkan saya jadi Yusuf, saya bangun. Ya wes lah, Allah menyertai kita. Aku tak pegang perut Maria, mar. Tuhan menyertai kita. From now on kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Terus saya sama Maria pegang tangan, happily ever after, haleluya gitu. Saudara, saya menempatkan diri jadi Yusuf. Tiba-tiba Kaisar Agustus menyuruh untuk sensus, pindah semuanya ke Bethlehem. Mateng kon mar, kita mesti ke Bethlehem. Enggak, percaya Tuhan saja, Tuhan bekerja tepat waktunya. Ya apa? Pokoknya anak ini lahir dulu sebelum mesti pergi. Ya beriman dalam nama Yesus, begitu enggak? Begitu enggak? Karena kalau pergi ke Bethlehem susah. Aku akan berdoa, saya akan berdoa. Tuhan buka jalan, batalkan sensusnya. Biarkan Allah menyertai kita lahir nyaman dan enak di sini. Betul begitu? Saudara paham maksud saya? Tapi harus jalan ke
Bethlehem. Perjalanan ke Bethlehem itu 6 hari perjalanan. Jalan kaki. Ya Maria naik keledai. Tapi ibu-ibu saya mau tanya yang sudah pernah melahirkan. Nyaman enggak? Nyaman enggak? Mau enggak? Healing-healing sebelum kelahiran. Naik keledai. Mau enggak Bu? Pasti enggak mau lah. Ibu-ibu pasti ngomong begini kepada suami, setelah udah usah aneh-aneh. Ini mau lahir. Iya kan? Capek, lelah. Belum nanti apa-apa kontraksi, enggak ngerti lah. Tapi Yusuf dan Maria mengalami perjalanan 6 hari yang melelahkan. Tidak pakai malaikat pakai Alphard, saudara-saudara. Tidak pakai kursi pijat dan juga tidak pakai ruangan ber-AC. Mereka berjalan dalam kelelahan, kecapean, keterbatasan sampai ke Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem, apa yang terjadi? Ada spanduk warga Bethlehem pasang, selamat datang Yusuf dan Maria. Telah ada tempat bagimu VIP, lounge buat Yesus dilahirkan. Begitu? Yonda. Sampai di Bethlehem tidak ada tempat bagi mereka. Jangankan Yesus mau lahir, kita aja yang kalau ke mall, Tuhan berikanlah tempat parkir dalam nama Yesus. Begitu. Ya kan? Halo. Betul begitu? Yusuf dan Maria. Saya membayangkan jadi Yusuf. Tak pegang perutnya Maria. Mar, waktu dia udah capek ya. Aduh, capek cup. Ya sejak kapan nama saya Yusuf ya? Tapi tak pegang, Mar, Allah menyertai kita. Wes tenanglah Mar. Kalau jadi orang Kristen zaman sekarang, kita ngomong apa sama Maria? Mar, nanti Tuhan menyediakan segalanya. Betul begitu? Sampai di Bethlehem, disediakan enggak? Enggak ada. Kalau saudara tanya Yusuf dan Maria, gimana pengalaman Natalmu Cup sama Mar? Mar Cup Mar. Piye pengalaman Natalmu? Luar biasa, begitu. Saya menduga bisa jadi mereka menjawab luar biasa, bisa jadi. Tapi luar biasanya itu bukan kosmetik. Bukan kosmetik, bukan gimmick. Nah itu kalau kata kids zaman now. Bukan gimmick. Kita punya 1001 alasan untuk bersungut-sungut. Dan saya menempatkan diri jadi Yusuf, saya punya 1001 alasan bersungut-sungut. Tapi saya meyakini bahwa Yusuf dan Maria pada waktu itu di kandang, mereka tidak ngomel. Tapi mereka penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena kuncinya ini saudara. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya yakin Maria tidak mikir banyak tentang apa yang terjadi di depan. Dia tidak tahu, dia bukan Tuhan, dia tidak tahu masa depan. Tapi dia punya modal satu. Apa itu modalnya? Aku ini hamba Tuhan. Dia punya modal, hatinya apa? Hatinya merendah. Hatinya apa? Hatinya tuh berserah. Itulah yang bisa membuat kita mengucap syukur. Pelan-pelan saudara. Kenapa ini penting? Saudara, banyak di antara kita mengucap syukur atau tidak itu berdasarkan keadaan. Berdasarkan ada berkat atau tidak ada berkat. Berdasarkan ada makan atau tidak ada makan. Berdasarkan ada cuan atau tidak ada cuan. Kita selalu berpikir bersyukur itu berhubungan dengan saya dapat apa yang menyenangkan hati saya. Selama kita menjadi orang-orang yang sibuk untuk menyenangkan hati kita, I give you bad news. Anda tidak akan pernah bahagia seumur hidup. Setuju? Setuju? Selama Anda cuma peduli dengan sesuatu yang menyenangkan hati Anda tidak akan pernah bahagia seumur hidup. Dan Anda tidak akan pernah bersyukur. Karena apa yang selalu kita kejar adalah kesenangan hati kita. Bahwa kitalah yang harus dilayani. Bahwa kitalah yang harus happy. Bahwa kitalah yang harus, istilahnya tuh Tuhan membuat segalanya, membuat kita tuh menjadi happy. Selamanya Anda tidak akan pernah bahagia. Dan saya kasih tahu, itulah definisi kebinasaan.
Karena hidupmu terus-menerus berada di dalam satu lingkaran setan. Untuk apa? Menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Saudara dulu pernah dengar kasus Papa Pudel enggak? Itu terjadi di Surabaya. Pernah? Masih ingat kisahnya? Ada seorang bapak-bapak yang marah-marah di SMA. Di salah satu SMA. Marah-marah gara-gara apa? Anaknya di ilok-ilokno mirip pudel. Dia datang ke SMA itu, dia panggil itu anak. Datang sini, berlutut, menggonggong. Masih ingat itu? Viral. Tahun lalu. Kelanjutannya piye? Bapak itu gimana sekarang nasibnya? Bertobat, melayani di sini. Ya puji Tuhan kalau begitu. Kelanjutan Bapak itu gimana? Setahu saya sih masuk penjara. Dihabisin sama netizen Indonesia. Iya kan? Netizen kita itu lebih hebat lah dari FBI, CIA, Mossad. Ketahuan kan tuh Bapak siapa, ya toh? Punya usaha apa, ya toh? Ketahuan dia punya ordal, ya toh? Pengusaha klub malam, kaya, ordal, tentara. Sekarang saya tanya. Kalau Bapak itu enggak punya uang, dia bakal begitu enggak? Enggak. Kalau Bapak itu enggak punya orang dalam, bakal begitu enggak? Selama ini dunia ngajarin kita apa? Kalau punya uang kamu bahagia. Kalau punya ordal kamu sukses. Ini loh anak-anak Gen Z ngaku itu. Kesuksesan itu bukan karena rajin belajar, ordal. Itu banyak anak-anak Gen Z begitu. Ternyata di sini enggak, anaknya baik-baik semua ternyata. Tapi apa yang dikatakan dunia adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan, punya uang dan ordal. Sekarang saya tanya, menjamin kebahagiaan Bapak ini? Ternyata tidak. Dia berpikir dia bisa menguasai banyak hal dengan uang dan ordal. Tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Camkan itu baik-baik. Kebinasaan itu bukan karena kita tidak punya uang. Kebinasaan itu bukan karena kita tidak punya ordal. Kebinasaan itu karena kita tidak punya hati yang bertobat. Hati yang merendah. Ternyata dengan adanya uang itu tidak salah ya. Punya uang itu baik. Tapi ternyata jebakan dunia ini adalah dengan uang kita lupa diri. Betul? Dengan uang kita makin merasa sok. Dengan uang kita makin terbentuk mentalitas mau dilayani. Setuju? Mau dihargai, setuju? Itulah tadi saya bilang, mau sampai kapan? Kalau kamu berharap dihargai dunia dan diterima dunia, percayalah kamu tidak akan pernah dapat. Kamu hanya dapat sementara. Tapi hatimu makin lama makin tidak tahu apa itu merendahkan diri. Makin tidak tahu apa itu berserah. Kita makin lupa diri, makin tidak bisa mengendalikan diri. Dan itulah kebinasaan. Kebinasaan itu bukan cuma neraka, saudara. Halo? Kebinasaan itu bisa terjadi di dunia. Ketika hari ini banyak orang yang kelihatannya hidupnya diberkati. Punya banyak hal. Bahagia enggak? Belum tentu. Uang itu tidak membeli kebahagiaan. Uang itu membeli hiburan. Betul ya? Pak, punya uang bahagia. Oh iya, saya ngerti. Kelihatannya bahagia. Karena kamu membeli hiburan. Hiburan apa? Rumah bagus, iya toh? Mobil mewah, iya hiburan toh? Rolex, iya toh? Jalan-jalan ke Jepang, hiburan. Hiburan, saya ulang. Tapi itu tidak berarti kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berurusan dengan hati. Selama ini kita cuma sibuk membeli hiburan untuk membuat hati kita itu terobati. Tapi sebenarnya kalau hatimu bolong selamanya tidak akan pernah terobati. Amin. Yesus itu pernah ingat gak waktu Yesus itu berbicara tentang air hidup. Saudara tahu air hidup? Aku akan memberikan kepadamu air hidup. Itu kejadian pas kapan? Saudara ingat gak? Perempuan Samaria, betul.
Nah ini rajin baca Alkitab bagus ini. Yohanes pasal 4, Yesus itu ketemu dengan perempuan Samaria yang lagi menimba air. Perempuan itu masalahnya dia apa? Dia menimba air di siang bolong jam 12. Kenapa jam 12 siang? Ada yang tahu? Nimba air itu mesti pagi atau sore. Siang-siang enggak ada yang kurang kerjaan nimba air gitu. Tapi kenapa dia nimba air siang-siang? Karena dia menghindari emak-emak yang biasanya nimba air pada jam yang sama di pagi atau sore hari. Kenapa? Karena dia digosipkan. Kenapa dia digosipkan? Nah dari ceritanya kita ketemu, dia punya 5 suami. Dan laki-laki yang bersama dengan dia sekarang bukan suaminya. Berarti perempuan ini adalah perempuan yang berkali-kali jatuh di dalam pengejaran cinta, kasih sayang laki-laki. Makanya Yesus bilang begini, aku akan memberikan kepadamu air hidup, sehingga kamu tidak akan haus lagi. Perempuan itu ngerti kenapa selama ini dia kehausan. Kehausan itu tidak akan bisa kamu tambal dengan berbagai macam hal yang ada di dunia. Percayalah. Percayalah. Kehausan akan kasih sayang. Manusia akan 100% mengasihi kita enggak pasti? Belum tentu. Betul? Tapi banyak di antara kita itu menaruh harapan kita pada manusia. Baru beberapa waktu yang lalu ada seorang anak sharing sama saya, kok aku enggak betah tinggal di rumah. Kenapa? Papa marah-marah. Kenapa marah-marah? Gara-gara mama lupa bilang thank you. Setelah papa transfer uang bulanan, uang jajan, uang pasar, mama lupa bilang lupa. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kamu enggak bisa hargai suamimu. Aku kerja banting tulang buat nafkahi kamu. Masalahnya apa sebenarnya? Masalahnya apa, Bu? Karena lupa bilang thank you? Enggak. Lupa itu manusiawi. Semua orang bisa ngalamin. Masalahnya di mana? Hati. Karena merasa bisa mengendalikan istrinya dengan uang. Butuh pengakuan. Kenapa orang susah mengampuni? Kalau Anda adalah orang yang susah mengampuni, dengarkan saya, Anda akan menderita seumur hidup. Kenapa? Karena setiap orang pasti bisa mengecewakan Anda. Setuju? Jadi keselamatan itu terjadi di mana? Halo? Sudah paham maksud saya? Saya tidak sedang ngomong ajaran moral. Saya ngomong tentang Injil yang mengubahkan hati. Itulah keselamatan. Mengucap syukur itu, kalau tidak mengalami transformasi hati, Anda selamanya akan menjadi orang yang selalu, bahasa Ibraninya, ngeroeng-ngeroeng. Tahu ngeroeng-ngeroeng? Nah, apakah ada kebahagiaan dalam hidup orang yang ngeroeng-ngeroeng? Tidak akan pernah bahagia. Nah saya bilang mengucap syukur itu mentalitas. Kenapa? Karena dia bukan berpura-pura. Dia tidak berpura-pura untuk bahagia dan kuat. Biar kabarmu, haleluya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau Anda mengatakannya dengan hati yang benar-benar mengalami Tuhan, terpujilah Tuhan. Saudara setuju maksud saya ya? Tetapi kita bisa bersyukur itu karena apa? Karena itu keputusan iman. Mengucap syukur itu bukan karena keadaan. Makanya firman Tuhan tadi bilang mengucap syukur bukan karena segala hal. Tapi dalam segala, karena mengucap syukur itu adalah keputusan iman. Bukan ketergantungan pada keadaan. Mengucap syukur itu adalah, ya Tuhan memang saya sulit memahami. Kok mungkin hari ini kok begini, kok begitu, kok aku dikecewakan, kok aku, ya saya sulit memahami. Sama kayak Yusuf dan Maria. Sulit enggak memahami bahwa enggak ada tempat buat mereka? Sulit. Betul ya? Sulit enggak memahami bahwa ternyata Natal itu ternyata sangat amat terbatas. Sulit. Tapi
Mereka bisa bersyukur, saya yakin, karena itu keputusan iman. Aku percaya Tuhan baik. Dan aku percaya Engkau penuh dengan kuasa. Amin. Aku percaya bahwa bagianku adalah nurut sama Tuhan. Aku ikut Tuhan. Bagianku adalah apa? Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Karena ujungnya pasti baik. Oh, di situ saudara bisa tenang. Kita ketidakmampuan bersyukur itu karena apa? Karena kita tuh berusaha mengendalikan semuanya tuh dengan diri kita sendiri. Apa itu damai? Saya ngomong sama Anda, saya ini adalah orang yang juga mengalami pertobatan karena ini. Saya tuh orang yang kalau di jalan, saya paling sebel lihat ibu-ibu naik Scoopy sen kiri belok kanan. Oh, benci, saya benci-benci ini. Lihat orang kalau di jalan itu tidak teratur, marah saya. Marah, ngomel. Kenapa? Anda ngalami? Oh enggak ya, Anda sini semua baik-baik ya. Oh puji Tuhan, oh ada ibu sini. Oh ya puji Tuhan, ibu diberkati lengkap. Puji Tuhan. Saya ngomel, kenapa saya ngomel? Karena saya pengen mengontrol keadaan. Saya tidak suka sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana saya. Tanpa sadar itu berhala. Ngomel. Akhirnya outputnya apa? Tuhan menganugerahkan kepada saya dan istri seorang anak perempuan. Baby. Barusan tahun kemarin akhir tahun. Gender reveal. Enggak ada gender reveal. Waktu pemeriksaan tahu perempuan. Istri saya kasih tahu karena waktu itu saya lagi pelayanan, saya enggak sempat, istri sama mama mertua periksa. Oh, tebak. Cewek apa cowok? Aku tak diem. Ya, mana aja yang Tuhan kasih ya baik. Tebak. Tak diem. Cewek ya. Ih, kok tahu? Oke. Setelah itu saudara saya saat teduh. Saya tanya Tuhan kenapa anak perempuan? Saya bukannya tidak suka. Apapun Tuhan kasih iya. Cuman bagi saya selalu Tuhan tuh punya rencana. Kenapa anak perempuan? Waktu saya saat teduh. Tuhan bilang supaya hatimu lembut. Kamu belajar lembut. Kamu tuh loh wis kelamaan sendiri. Segalanya mbok atur sendiri. Segalanya mbok kontrol. Malah tanpa sadar di jalan kamu suka ngomong. Kamu tuh kasar tahu enggak? Kamu tuh kasar. Karena kamu merasa kamu bisa. Kamu bisa kendalikan semuanya. Tanpa sadar mulut kamu tuh dedes. Tahu dedes? Dedes bahasa Yunani. Saudara tahu dedes? Kamu tuh kasar. Karena kamu merasa kamu bisa mengontrol. Kamu bayangkan satu saat anak perempuanmu duduk di samping kamu yang masih unyu-unyu, lucu-lucu pakai pita. Di sini tulisan Hello Kitty. Terus dia lihat bapaknya maki orang di jalan. Kamu tahu? Kamu lagi nabung apa di hati anakmu? Saya berhenti, saya Tuhan aku bertobat. Aku bertobat. Aku mau jadi papa yang baik. Yang menabung kelembutan. Menabung hal yang baik. Saya mau nabung di hati anak saya ini banyak hal yang baik. Saya tidak mau dia jadi anak yang pedes. Saya tidak mau dia jadi anak yang gitu enggak. Karena dia lihat papanya. Tuhan pakai aku. Bagi saya itulah keselamatan. Ketika saya menjadi pribadi yang indah. Bukan karena bikin. Bukan karena pretending bahwa saya ini hamba Tuhan, mengkhotbahkan firman. Lalu saya itu haleluya, oh puji Tuhan. Sampai nanti di luar halilintar. Bagi saya itu adalah kebinasaan. Karena saya munafik. Jadi saudara semuanya itu berbicara tentang hati. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara bisa lihat gak bahwa Paulus ini adalah ngomong seseorang, bagi saya Paulus ini orang kaya sekali. Tapi dia kaya bukan karena duitnya banyak. Ya saya enggak tahu duitnya berapa, saya enggak pernah nanya dia saudara. Tetapi dia kaya karena hatinya itu mampu merasa cukup. Aku mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti dia pernah makan di hotel bintang 5, makan Wagyu A5. Tapi aku tahu apa itu kekurangan. Berarti dia pernah juga makan nasi sama peyek tok. Betul ya saudara ya? Tetapi dalam segala hal dia tidak menaruh sukacitanya pada Wagyu atau makanan dia. Dia menaruh sukacitanya karena apa? Merasa cukup dalam segala sesuatu hati, saudara. Makanya Tuhan Yesus yang mencontohkan kepada kita bahwa dia lahir di palungan, dia tuh mau kasih tahu bahwa Tuhan itu mau ngajarin hal yang paling penting yang seringkali dilewatkan manusia. Tuhan itu merendah, tapi manusia cenderung meninggi. Dan Anda boleh lihat banyak orang menderita di luar sana karena dia berusaha untuk terus meninggi. Satu kali dari selesai gereja saya mendengar tanpa sengaja. Ibu-ibu saling ngobrol. Ini bajunya bagus ya. Merek apa? Oh ya ada ini Gucci. Ini. Selesai. Aku tak minggu depan mesti pakai merek yang lebih bagus. Menderita enggak? Menderita. Iya tak? Yesus berdoa apa? Berikanlah kami hari ini makanan kami yang bukan berkelimpahan. Hah? Saudara salah baca kali? Coba. Berikanlah kami hari ini makanan yang berkelimpahan. Mewah. Dan ampunilah kami. Seperti kami mengampuni. Kalau dunia ngajarin apa? Gak usah minta maaf, kamu yang benar. Betul kan? Tunggu dia sampai cium-cium kakimu dulu baru maafkan. Itulah kebahagiaan. Kan gitu? Tapi Tuhan mengajarkan apa? Seperti kami Nggak ada tanda bintang terms and condition berlaku gitu ya. Berlaku saat apa? Ya kalau dia datang minta ampun baru kamu mengampuni. Nggak ada loh. Betul? Ampunilah kami seperti kami mengampuni juga. Jadi semua itu, kebahagiaan itu terletak di mana? Di sini. Kalau hatimu tidak beres, maka selamanya engkau tidak akan bisa bersyukur. Amin. Sebagai sebuah penutup. Nah penutup saudara, habis ini bisa makan pecel ya. Kedamaian itu bukan ketiadaan masalah. Selama ini orang kan selalu begini, aduh tahun ini penuh masalah Pak, aduh susah. Jadi kita susah bersyukur karena banyak masalah. Percayalah kalau mentalitas Anda begitu terus sampai tua, Anda tidak akan bisa bersyukur. Kita bersyukur bukan karena tidak ada masalah. Kita bersyukur kenapa? Karena damai itu hadir ketika kita itu punya iman dan pengharapan. Iman bahwa apa? Dalam segala masalah yang ada Tuhan itu tetap baik. Dalam segala masalah Tuhan itu pasti baik dan punya rencana yang baik. Tak jalani dengan rendah hati. Tak jalani dengan apa? Berserah. Tak jalani, ya wes Tuhan, aku tak jalani. Ajar aku. Oh, kedamaian itu akan mengalir dalam hidupmu. Pengharapan itulah yang membuat kita tuh berjalan dalam syukur. Sehingga di akhir tahun 2025 ini, ketika saudara merenungkan semua perjalanan hidup saudara, saudara bisa begini, bersyukur. Tuhan memberikan kekuatan menjalani semuanya. Amin. Bersyukur karena dalam banyak hal aku didapati setia. Oh puji Tuhan. Dalam segala hal bersyukur aku ditipu teman. Tapi aku bisa mengampuni dan anak-anakku saksinya. Mereka bisa melihat orang tuanya belajar mengampuni. Bukankah itu indah? Bukankah itu bahagia? Dan saya ketika ngomong ini saya yakin Anda yang adalah orang tua.
Anda tahu apa artinya itu. Ketika apa? Ketika kita menjadi teladan, ketika kita menjalani pilihan-pilihan yang sulit, tapi kita pilih pilihan yang benar, Anda sedang menabung hal yang indah. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.